Api membakar rumah berlantai 2 di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat pada Jumat siang. Satu unit mobil jenis SUV yang tak sempat dievakuasi juga ikut terbakar. Petugas sempat kesulitan menjangkau lokasi kebakaran karena akses jalan yang sempit. Berselang 1 jam, kebakaran berhasil padam setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu pada Jumat siang di kawasan Cakung, Jakarta Timur, satu unit mobil sedan yang membawa 11 tabung gas meledak dan terbakar. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Menurut saksi mata, mobil sedan yang sedang melaju tiba-tiba meledak dan terbakar. Diduga peristiwa terjadi akibat ledakan tabung gas yang dibawa di bagasi belakang. Tadi meledaknya kita nggak tahu ya, meledak aja. Habis itu kaca pada pecah. Habis itu asap keluar dari belakang. Dia bawa apa sih, Bang? Bawa gas. Oh, gas ya. Dari arah mana? Dari arah Jakarta Utara. Diketahui saat terbakar mobil masih dalam keadaan berjalan hingga akhirnya terhenti di depan pagar rumah warga. Namun api kemudian merambat ke sebuah kios gorengan serta membakar kabel listrik sebuah minimarket. Kasus kebakaran ini tengah ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Barang bukti 11 tabung gas dan gas mobil telah diamankan petugas untuk ditindaklanjuti. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil box yang mengangkut uang 25,5 miliar rupiah menabrak rumah dan terbalik di Jalan Lintas Pariaman, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Jumat siang. Akibatnya, uang kertas bertebaran dan dikumpulkan sejumlah warga. Kecelakaan tunggal ini juga membuat mobil rusak parah dan melukai 2 penumpang yang merupakan petugas keamanan dan petugas bank. Mobil diduga menabrak karena jalanan yang licin sehingga hilang kendali. Kecelakaan tunggal di mana satu unit mobil Grand Max BAS B9094 PTC yang dikemudikan oleh Yusrizal hilang kendali, kemudian menabrak satu buah rumah yang berada di lokasi kejadian. Ada korban jiwa? Korban jiwa saat ini hanya korban luka-luka, di mana 2 orang dari yang berada di atas mobil tersebut mengalami luka-luka. Polisi masih menyelidiki kecelakaan dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Seorang asisten rumah tangga tewas bersimbah darah di rumah majikannya di Cipayung, Jakarta Timur. Banjir di Kota Semarang, Jawa Tengah melumpuhkan aktivitas warga dan merenggut 3 korban jiwa. Hari ulang tahun ke-77 pasukan pengamanan Presiden dimeriahkan dengan sejumlah atraksi menarik. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Sinjai dan rekan saya Arlista Hadi kembali hadir memperbaharui informasi Anda pada weekend hari ini ya, khususnya hari Sabtu. Dan selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi pemirsa dari puluhan kios, lapak, dan rumah di Pasar Baru, Resentani, Jayapura yang hangus terbakar ini pemirsa diduga sumber api berasal dari pembakaran sampah. Kobaran api menghanguskan puluhan kios, lapak, dan rumah warga yang berada di Pasar Para atau Pasar Baru Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat sore. Angin kencang dan bahan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar dan menghanguskan puluhan bangunan. Lambatnya petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi juga membuat api cepat meluas di dalam pasar tersebut.
Masyarakat yang dibantu oleh TNI dan kepolisian ikut membantu memadamkan api secara manual. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang kemudian menjalar dan membakar salah satu pakaian yang sedang digantung. Lalu dengan sekejap, api meluas menyambar bangunan. Lihat awal-awal itu api dari samping sini nih, dari belakang gereja. Langsung nempel di pakaian, langsung tinggi. Dari sampah ya? Bukan sampah. Yang pasti di situ dari sampah. Dari sampah ya? Karena anginnya kencang, lalu langsung masuk di pasar. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Hingga saat ini, petugas pemadam dan TNI masih mendata kerusakan akibat kebakaran. Seorang pemotor tewas tertabrak dump truck di Jalan Pengasih, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kedua kendaraan terperosok ke jurang sedalam 5 meter di lokasi kejadian yang menyebabkan 3 korban luka-luka. Satu orang meninggal dunia di tempat di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta setelah motor metik yang dikendarai bersama 2 anaknya ditabrak dump truck hingga jatuh ke jurang sedalam 5 meter. Proses evakuasi korban tewas oleh petugas PMI selanjutnya dibawa ke rumah sakit Wates bersama 3 korban lainnya. Kejadian bermula truk tanpa muatan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah utara ke selatan. Truk ini tiba-tiba tak bisa dikendalikan hingga menabrak pemotor yang melaju dari arah berlawanan hingga masuk ke jurang. Untuk kondisi korban, sampai dengan saat ini, pengemudi sepeda motor meninggal dunia, kemudian 2 penumpangnya, yaitu anaknya sendiri, mengalami luka ringan, dan juga supir truk mengalami luka ringan. Kemudian sudah dibawa atau dievakuasi ke RSUD Wates. Jalan Pengasih Nanggulan ini memang sering terjadi kecelakaan, namun dihimbau kepada pengendara agar lebih berhati-hati dan memperhatikan rambu-rambu, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, diduga tidak bisa berenang, 2 orang siswa SMP tewas tenggelam di lokasi wisata air terjun Timbalun, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Keduanya tewas usai terjun ke sungai dari ketinggian 10 meter. Jenazah korban pun dievakuasi oleh warga setelah ditemukan mengapung di sungai oleh temannya. 2 orang siswi SMP berusia 14 tahun berinisial Y dan S ditemukan oleh warga dalam kondisi sudah tidak bernyawa di lokasi wisata air terjun Timbalun di Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Sejumlah warga bersama anggota Tagana dan polisi yang berada di lokasi berusaha memberikan bantuan CPR kepada salah satu korban. Namun nyawa korban tidak terselamatkan. Kedua orang korban sebelumnya diketahui pergi berwisata bersama 2 orang rekannya dan mandi di lokasi wisata air terjun Timbalun. Namun korban S yang tidak bisa berenang nekat melompat terjun ke sungai dari ketinggian 10 meter hingga akhirnya tenggelam. Sementara korban Y yang hendak menolong korban pun turut hanyut dan tenggelam. Setelah itu inisial Y meloncat ke tempat pemandian. Setelah sampai di tempat pemandian, inisial Y tidak bisa berenang, sehingga ditolong oleh inisial F. Kemudian inisial F tidak menolong karena dia kemampuannya juga tidak terbatas, sehingganya inisial S juga ikut menolong, turun lagi ke bawah, ikut menolong. Sehingganya atas nama inisial S dan Y sama-sama tidak berenang, sama-sama tenggelam di tempat pemandian di Timbalun. Setelah dievakuasi, kedua jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pencuri menyatroni SMK Pemuda di Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Uang 300 juta rupiah diberangkas raib digasak pelaku. Dalam rekaman kamera CCTV, terlihat seorang pencuri mencongkel pintu ruang penyimpanan berangkas di SMK Pemuda di Jalan Pare, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Pelaku menggasak uang pembayaran siswa senilai Rp331 juta yang disimpan di berangkas. Selain uang, sejumlah dokumen juga hilang. Namun pihak sekolah baru menyadari adanya pencurian 3 hari setelah kejadian. Terjadi pada hari Minggu dini hari sekitar jam 2:15 sampai jam 2:30-an. Jadi berangkas SMK Pemuda Bapar yang berada di ruangan bendahara itu dibobol sama maling. CCTV di ruangan dan yang ini ada 2. Tapi untuk dari titik yang lain itu terindikasi ada 3 yang ada di dalam. Hilangnya uang pembayaran siswa pun mengganggu proses belajar mengajar. Saat ini, kasus pembobolan berangkas masih dalam proses penyelidikan Mapolsek Papar. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang asisten rumah tangga ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Polisi masih memburu pelaku pembunuhan korban. Anak korban tak dapat menahan tangis saat mengetahui ibunya telah meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan di rumah majikannya di kawasan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Wanita berinisial S diduga menjadi korban pembunuhan karena mengalami luka tusuk di perut. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah atau majikannya. Pemilik rumah yang panik langsung menghubungi petugas kepolisian. Polisi melakukan identifikasi awal di lokasi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Ingin melihat orang tuanya, tiba-tiba pada saat korban sudah tergeletak di kursi. Dia apa profesinya apa, Pak? PRT. Pembantu rumah tangga. Untuk lukanya di mana? Lukanya bagian perut lagi. Indikasinya awal-awalnya apakah saat itu? Intinya kita akan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya. Dibawa kemana korban? Rumah sakit? Rumah sakit. Polri. Barang bukti yang diamankan sementara? Sementara ya yang ada di kita amankan. Kini kasusnya ditangani petugas kepolisian sektor Cipayung dan Polrestro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pemuda dianiaya dengan senjata tajam kawanan begal di Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya, pemirsa, korban mengalami luka parah di tangan dan wajah, sementara motornya dibawa kabur komplotan pelaku. Dalam rekaman CCTV, seorang pemuda dianiaya dengan senjata tajam oleh kawanan begal di pinggir jalan kawasan Masjid Jami Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jumat petang. Korban diketahui bernama Sofi, warga dusun Kerajaan Desa Rembang yang sedang menunggu kenalannya. Tiba-tiba dihampiri pelaku lalu dianiaya dengan senjata tajam. Sempat berusaha mempertahankan kendaraannya, namun pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Korban mengalami luka serius di bagian tangan dan wajah, diduga korban pembegalan. Korban dievakuasi warga ke mobil patroli polisi untuk dilarikan ke RSUD Bangil. Mana itu, Mas? Oh, ini. Ada bekasnya darah itu, bercakan darah. Motornya dibegal Mas di apa? Iya, tadi kalau lihat di medsos tadi sekilas ada 2 orang pelaku. Kelihatannya itu janjian, tapi yang korbannya itu pas naik motor, terus nggak lama kemudian ada 2 orang datang. Itu langsung atau digor atau gimana kurang jelas itu. Petugas masih menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku berdasar rekaman CCTV. Kasus ini kini ditangani Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pegawai SPBU menyekap 3 bocah di kamar mandi hingga menangis histeris viral di media sosial. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews ya.